Satu demi satu mereka mulai menghilang. Tapi tak ada menyadari sampai semuanya terlambat. Kali ini giliran Gugun. Ia berniat keluar mencari makanan dan mungkin menemukan Satrio. Tapi yang ia temukan bukanlah minimarket biasa, melainkan lorong yang sunyi menuju perangkap neraka. Di sana tak hanya aroma vanila yang menyengat, tapi juga bau amis darah dan bisikan maut yang datang dari langit-langit. Apa sebenarnya tempat itu? Apakah Gugun masih bisa kembali? Saksikan hanya di episode ini. Setelah kepergian Satrio yang tak kunjung kembali, Doni, Gugun dan Ferry masih belum merasakan firasat apapun. Kali ini, Gugun yang gentian merasa lapar. Dia mencoba melihat ke dalam kulkas, tetapi tidak ada stok makanan apapun. Laparnya kini perlahan berubah menjadi resah. Dengan santainya, ia memutuskan pergi sendiri, membeli makanan di minimarket terdekat, sekalian mencari Satrio. Si Satrio lama banget beli makanan. Udah gue aja yang jalan beli makanan deh. Sekalian nyari dia, kemana sih tuh anak? Kata Gugun. Ya udah sana jalan, udah pada lapar juga nih, jawab Doni. Gugun langsung memanaskan mobilnya, sebentar kemudian pergi. Namun perjalanan itu justru membawanya ke dalam mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Di dalam perjalanannya, dia merasakan keanehan. Jalanan begitu sepi, dan waktu seakan cepat berlalu. Suasana malam yang tiba-tiba hadir di tengah sunyi jalanan, sebuah swalayan besar muncul entah dari mana. Swalayan yang tak pernah ada sebelumnya. Tanpa curiga, Gugun langsung memarkirkan mobilnya di basement. Tanpa menghiraukan tempat parkir yang sepi, Gugun langsung masuk ke dalam swalayan. Dengan santainya, dia langsung mengambil troli dan memilih bahan makanan yang diperlukan. Dan dari sinilah keanehan terjadi. Ternyata di dalam swalayan itu hening. Tak ada kasir, tak ada pembeli, hanya dirinya. Namun dari ujung lorong terdengar suara benda berat jatuh. Saat itu Gugun melihat sebuah benda panjang terbungkus plastik hitam terjatuh. Tetapi dia mengabaikannya dan melanjutkan memilih makanan. Tidak berapa lama, terdengar suara aneh. Suara plastik yang diremas-remas. Karena penasaran, Gugun kembali melihat ke ujung lorong. Kali ini, benda panjang terbungkus plastik tadi terlihat menggeliat, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Jantung Gugun berdegup kencang. Dengan ketakutan, dia langsung mengarahkan trolinya dengan cepat ke arah kasir. Sesampainya di kasir, dia tidak menemukan satu orang pun di sana. Mas, Mbak, pada kemana ya? Saya mau bayar nih, teriak Gugun sambil menoleh ke segala arah. Karena tidak ada jawaban apapun,
dia mencoba melihat ke arah ujung lorong tadi. Kali ini, dia melihat seorang perempuan, seluruh tubuhnya dibungkus plastik, berdiri kaku, menatapnya dari kejauhan. Dengan perasaan takut luar biasa, Gugun berlari meninggalkan troli menuju pintu keluar swalayan itu. Tetapi pintu keluar terkunci. Lorong demi lorong ia lewati, dan di setiap sudut, sosok perempuan terbungkus plastik itu selalu menunggunya. Tak peduli kemana ia lari, bayangan itu selalu ada. Sampai akhirnya sebuah pintu dapat terbuka. Tapi di baliknya, hanya lorong gelap. Walaupun begitu, dia tetap memutuskan untuk masuk ke dalam lorong tersebut. Di sanalah Gugun kehilangan arah. Setelah berjalan beberapa saat menyusuri lorong tersebut dan tidak menemukan jalan keluar, Gugun memutuskan untuk kembali ke arah pintu masuk lorong. Tetapi dari arah pintu masuk tadi, dia hanya mendapati kegelapan seperti di dalam goa. Gugun pun merasa lemas terduduk karena frustrasi sambil menundukkan kepala. Selang beberapa saat, dia berusaha menguatkan dirinya sambil menghela nafas panjang. Di saat itulah, aroma vanila samar-samar muncul. Gugun mencoba mencium aroma itu kembali sambil menunduk. Tetapi wangi vanila itu seketika berubah jadi bau amis menusuk. Kok malah jadi bau amis ya? Tadi harum, kata Gugun sambil mengendus bajunya. Detik berikutnya, suara plastik diremas kembali terdengar. Gugun langsung mengangkat kepalanya, dan di hadapannya, sosok Ana terbungkus plastik, berdiri, menunggu. Belum sempat ia kabur, dari kegelapan atas, turun sesosok makhluk hitam, bertanduk, setan yang haus jiwa. Tangan besar itu mencengkeram kepala Gugun, mengangkatnya tinggi ke udara. Lalu dengan suara patah mengerikan, kepala Gugun dipisahkan dari tubuhnya. Ia mati di lorong yang tak seorang pun tahu keberadaannya. Hilang tanpa jejak. Kini, satu demi satu nyawa mulai terenggut dengan tragis. Siapakah korban berikutnya?